Welcome back to Laronel. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Hai guys. Oke, jadi kemarin kita beberapa waktu yang lalu ya, itu kita udah membahas mengenai SMA negeri atau SMA swasta. Selanjutnya, kalau kalian udah milih SMA negeri atau swasta, pasti kalian akan milih jurusan. Walaupun ini aku buatnya udah telat juga ya, karena kalian juga udah dapat jurusan. Semoga kalian gak menyesal dan semoga itu sesuai dengan talent kalian, bukan karena ketendang kayak waktu itu saya juga ketendang. Ya emang begitulah hidup namanya. Oke, jadi lanjut. Lanjut kita ke materi kita aja. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai IPA atau IPS atau satu lagi itu bahasa. Mulai dari segi keunggulan atau kesulitan atau juga dari minat kalian. Dan juga hal-hal yang terakhir kita akan membahas mengenai hal-hal apa yang diperlukan yang harus dipersiapkan dari sekarang. Ini udah telat banget saya ya, jadi ini saya mengajak kalian supaya kalian tuh bisa mensyukuri gitu apa jurusan apa aja itu kalian harus bersyukur karena setiap jurusan tuh pasti baik. Oke, kita lanjut aja deh. Mulai dari IPA. Kenapa sih orang-orang pada bilang anak IPA itu pasti lebih pinter dari yang lain atau dari IPS dan bahasa? Kenapa? Saya juga masih nggak tahu sih kenapa, karena dulu saya juga memandangnya kayak gitu. Tapi menurut saya, orang tuh mandang IPA lebih tinggi karena dari tingkat kesulitan yang ada di mata pelajarannya. Padahal kalau orang udah ngadepin sendiri IPS atau bahasa, itu setiap jurusan pasti ada kesulitannya tersendiri. Hanya saja bidangnya berbeda. Misalnya IPA, IPA itu kan dia mengajarkan lebih ke arah data-data kuantitatif atau menyangkut angka-angka. Jadi kalau misalnya ketika kita masuk ke IPA, pasti kalian tuh bakal sering banget ketemu sama rumus, angka, penalaran yang berhubungan sama angka-angka pokoknya. Dan itu gejelimet banget. Dipenuhi hafalan dan logika. Dan IPA itu lebih ke arah, kalau untuk ngomong gampangnya, dia lebih ke arah alam sekitar, alam makhluk hidup, biologi, dan manusia, dan alam, pokoknya mengenai alam bumi gitu, alamnya, bukan hubungan, ya pokoknya alam deh, titik gitu. Untuk di pelajaran IPA sendiri udah saya rangkum di buku saya, ini untuk kalian nih. IPA itu ada mata pelajaran khusus. Oh ya, untuk awal-awal tadi saya lupa tambahin, di SMA itu ada yang namanya mata pelajaran umum dan mata pelajaran khusus. Mata pelajaran umum itu dimana IPA, IPS, bahasa pasti dapat. Kayak mata pelajaran umum tuh kayak gini, matematika, B-Indo, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia. Kalau sejarah Indonesia ini sih saya kurang tahu ya di swasta dapat atau enggak ya. Kalau di negeri pasti dapat, saya dapat kan. Terus PKN, agama, dan yang terakhir tuh ini PKWU, ketenaga PKWU ya. PKWU itu kayak kewirausahaan gitu. Ya itu ada. Jadi itu termasuk yang PKWU termasuk peminatan. Ya intinya itulah pokoknya. Enggak. Pokoknya termasuk di dalam situ PKWU juga. Untuk sisanya maaf kalau saya lupa ya. Soalnya saya nggak catat yang bagian umumnya itu, maaf. Emang kita kalau untuk IPA yang membedakan setiap jurusan itu di bidang peminatannya. Bukan peminatan, di bidang khususnya. Khusus minat nanti beda lagi. Minat itu hanya kayak pelajaran tambahan untuk setiap kelas, beda-beda lagi nanti. Oke, jadi di sini ada kimia, fisika, matematika yang khusus. Ingat, matematika yang khusus, yang umum beda lagi. Jadi ada 2 matematika di sini. Yang keempat ada biologi, dan sisanya udah segitu sih. Selama yang saya tahu segitu. Oke. Di sini diketahui kalau di IPA ada matematika 2 karena emang mereka fokusnya ke hitung-hitungan dan rumus dan penalaran mereka. Ya yang begitu, seperti yang awal saya bilang, IPA lebih memfokuskan ke data kuantitatif dan juga penelitian yang berhubungan sama alam sekitar.
dari timbal baliknya, atau dari pertumbuhannya, atau dari gen-gennya, DNA-nya. Jadi kalian akan menghafalkan seperti pelajaran biografi tuh, kalian bakal ngafalin tuh nama-nama Latin dari suatu makhluk hidup dan sebagainya. Yang kedua, oh ya, kita belum ngomong IPA ya. IPA tadi kurang apa ya? Maaf. Oh ya, berarti kalian udah tahu kalau di IPA itu orang lebih mandang lebih bagusnya gitu karena dilihat dari sisi kesulitan dari IPA sendiri. Mungkin banyak orang ngira sulit, padahal kan semua itu tergantung dari kemampuan yang kita miliki, dari kegigihan kita mau belajar atau enggak, atau dari apa yang menjadi favorit kita. Kalau kita nggak suka terus dipaksain, kan nggak bisa. Albert Einstein aja ngomong, kamu nggak bakal bisa maksain ikan untuk berlari di tanah. Ikan yang jagonya berenang di air dipaksain di tanah jadi apa coba? Jadi kita tuh nggak bisa maksain orang. Jadi bukan artinya IPS atau IBB karena lebih rendah dari IPA itu salah menurut saya. Oke, lanjut aja, oke. IPS, bagi yang udah keterima di IPS karena ketendang dari IPA atau karena emang udah minatnya di IPA, selamat, karena IPS juga saya anak IPS jadinya. Ya, IPS itu lebih menekankan ke hubungan manusia. Namanya aja ilmu pengetahuan sosial. Jadi dia hubungan manusia, masyarakat juga, termasuk komunikasinya. Terus di IPS ini juga intinya tentang manusia lah, tentang komunikasi, interaksi, masalah-masalah yang ada di manusia itu semua kita pelajarin di IPS. Dan IPS ini lebih menekankan ke arah kualitatif, data-data kualitatif. Itu artinya data-data yang dipelajarin di IPS itu sendiri dia bersifatnya itu kayak cerita. Contoh kualitatif tuh kayak misalnya kita menyelesaikan suatu masalah, misalnya nih ada tempat perkumuhan gitu. Nah, kita disuruh penelitian juga di dalam IPS ini, tapi penelitiannya bukan tentang berapa persentase orang yang tinggal di perkumuhan itu. Walaupun nanti di IPS juga kita bakal pelajarin yang disebut data kualitatif. Ya, data kuantitatif. Namun kita akan lebih diarahkan ke kualitatifnya dahulu. Kayak misalnya kita bakal nyari tuh penyebab dia tinggal di perkumuhan itu apa, terus penyebab apa aja sih yang menjadi faktor bertambah besarnya perkumuhan itu, atau akibatnya dari perkumuhan yang bertambah besar itu apa, dan gimana, apa yang mereka rasain. Nah, kalau kalian suka tipe yang memandangi suatu interaksi manusia, kalian cocok banget masuk IPS karena emang kita didorong untuk mempelajari hal-hal itu. Untuk penelitian yang berhubungan sama alam di IPS itu ada di geografi. Jadi geografi ini hampir sama kayak IPA. Makanya jadi nanti di kuliah itu ada beberapa kuliahan secara umum itu lebih menerima anak IPA, padahal itu pelajaran geografi, misalnya jurusan geografi itu lebih menerima anak IPA. Jadi mungkin itu salah satu faktor orang ngira anak IPA lebih pintar karena lintas jurusan bakal lebih banyak gitu, dari IPA ke IPS, IPA ke marketing itu banyak banget ya gitu. Oke, sedangkan IPS sendiri jarang linjur ya, kayak misalnya IPS ke dokter itu kan nggak bisa kan, walaupun IPS ke arah spesifik udah ada beberapa yang bisa sih ya, untuk ke dokter sendiri belum bisa sih. Oke, mata pelajaran aja langsung ke IPS, yaitu ada geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Di sini karena saya anak IPS, jadi saya bakal jelasin satu-satu. Geografi seperti yang tadi saya bilang, geografi itu ngajarin soal alam bumi ini. Jadi dia agak sedikit ke IPA ya, karena dia ada penelitian juga, terus dia ada menyangkut alam juga, dan ada rumus-rumusnya juga. Itu geografi yang paling mumet sih menurut saya juga. Oke, yang kedua itu ada sejarah. Sejarah itu mempelajari, ya kalian tahu kayak IPS history gitulah, di SMP kan itu sama nggak beda jauh. IPS di SMA itu hanya saja lebih diperdalam. Kayak misalnya kalau kalian di SMP itu diajarin misalnya nih kerajaan di Jawa apa aja,
Nah, kalau di sini bakal diajarin di SMA, bakal diajarin tentang peninggalannya dan arti peninggalannya. Pastinya lebih mumet. Semua pelajaran mumet guys, oke? Tenang aja jadinya. Karena kalian itu pasti nggak ada yang nggak mumet sekolah itu. Makin SMA tuh makin mumet. Yang ketiga itu ekonomi. Ya, ekonomi itu adalah kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu ekonomi ya. Jadi kita belajar tentang nyari duit, oke? Tentang hitung-hitungan, tentang cara memenuhi kebutuhan, atau tentang jenis-jenis kebutuhan, faktor produksi, dan pastinya ada rumus-rumus yang disebut akuntansi. Walau saya juga sekarang belum begitu belajar, tapi nanti mungkin saya akan mendapatkannya ya. Itu lebih ke arah situ, ekonomi. Ya. Oke. Yang keempat adalah sosiologi. Sosiologi adalah pelajaran kesukaan saya sebenarnya. Karena dia lebih ngajarin ke arah interaksi manusia. Jadi kayak seru aja gitu ngeliatin manusia, terus nanti ada masalahnya, ada kriminal, terus nanti ada yang dampak akibatnya kalau kamu ngelakuin ini, kamu jadi ini. Jadi itu lebih mudah dimengerti ya kalau untuk sosiologi itu. Kalian bisa pelajarin lebih lanjut di Google untuk hal-hal ini ya. Ya. Oh ya, tadi di pelajaran yang umum saya lengkapin itu ada Inggris juga, ada sejarah Indonesia juga ya, sejarah Indonesia. Jadi berarti kurang Inggris aja ya, Inggris. Oke. Yang ketiga itu ada bahasa. Jurusan bahasa ini jarang banget orang yang tahu. Kenapa ya? Ya mungkin emang karena belum setiap sekolah ada jurusan bahasa. Hanya beberapa sekolah sih. Bahasa ya. Bahasa ini untuk bahasa dia sebenarnya pada umumnya dia pelajarannya sama. Untuk yang umumnya itu dia sama kayak IPA IPS. Namun yang beda seperti yang saya awal tadi bilang itu peminatannya. Di bahasa peminatannya pasti lebih ke arah bahasa. Kayak sastra. Bahasa tuh sastra bahasa Indonesia, sastra Inggris. Kalau sekolah itu kadang ada sastra Jerman, sastra Jepang, dan di situ kalian pasti akan diajarkan tentang bahasa. Dan menurut saya bahasa tuh penting banget loh guys, apalagi di masa ini guys. Mama saya tuh mati-matian supaya saya belajar Inggris tiap hari. Bayangin, Inggris loh, pusing mumet saya. Tapi nggak apa-apa, nanti pasti akan ada hasilnya di masa depan, dan saya tahu itu penting banget di luar situ tuh orang nanti di masa depan nggak bakal bisa apa-apa kalau nggak bisa bahasa Inggris. Kalian harus belajar bahasa Inggris juga, oke? Study it well. Intinya bahasa adalah sastra. Kalau teman saya waktu di kelas 10 di bahasa juga mendapat antropologi. Antropologi itu sejenis sosiologi, namun antropologi lebih ke arah budaya manusia. Walaupun sejenis budayanya, jadi antropologi itu budaya. Oh, ini saya udah catat ternyata mapel umum. Mapel umum itu terdiri dari agama, matematika, PKN, B Indo, B Inggris. Ya, itu. PKWU itu termasuk. Ya, PKWU termasuk. Apalagi ya nih? Oh, ini tadi saya udah catat ternyata. Untuk IPA seperti saya ulangin lagi. Jadi kesimpulannya, IPA mempelajari rumus, hitung-hitungan, hafalan, nama Latin, alam sekitar, dan makhluk hidup. IPS mempelajari hubungan masyarakat dan isinya analisis ingatan kuat karena kamu harus membaca. Jadi kamu harus bisa analisis bacaan. Dan semua bacaan di situ panjang-panjang untuk IPS. Bahasa itu lebih ke arah komunikasi, sastra, dan masyarakat juga. Oke. Oh ya, ada satu hal lagi sebenarnya. Satu hal ini adalah hal yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Kalau misalnya kalian udah keterima di IPS nih, misalnya ya, kalian udah keterima di IPS, dan setelah kalian beberapa bulan, misalnya 3 bulan, itu kalian merasa nggak cocok. Ini berlaku untuk yang tidak di masa corona sih. Nggak tahu ya kalau di corona ini ada atau nggak program ini. Ketika kalian merasa tidak cocok misalnya di IPS, dan kalian merasa kemampuan kalian itu di IPA, kalian akan diberikan kesempatan atau ada yang namanya program, saya lupa nama apa, program pertukaran jurusan. Jadi ketika suatu jurusan itu ada bangku kosong, kalian dikasih kesempatan untuk
kalian-kalian yang merasa belum cocok di jurusan itu, kalian bisa tuh pindah ke IPA. IPA juga bisa pindah ke IBB. IBB maksudnya bahasa. Bahasa juga bisa pindah ke IPS. Bebas selama masih ada bangkunya. Dan biasa itu tertutup, sangat tertutup. Jadi kalian harus sering-sering nanya bidang TU, tata usaha atau bidang kesiswaan, karena dia akan memberitahukan infonya ke kalian. Oke, hal yang perlu kalian lakukan hanyalah belajar, terutama belajar dari UN kalau kalian mau ikut program pertukaran itu, karena soal-soalnya nggak beda jauh. Dan nanti bakal bersaing tuh sama orang-orang yang mau pindah juga. Ya, kalau kalian emang jalannya di jurusan itu, kalian akan dapat jurusan itu. Waktu itu saya ikut lintas jurusan, karena saya kira waktu itu jurusan IPA lebih bagus. Waktu itu saya masih salah sih pikirannya. Sekarang saya udah ngira, sekarang saya baru berpikir kalau setiap jurusan tuh pasti ada keahliannya masing-masing. Bahkan bahasa juga itu keren. Ya intinya kalian belajar aja. Waktu saya program pertukaran jurusan itu saya ranking 2, dan teman saya bilang kalau lu mau masuk IPA nggak apa-apa, gue ngalah aja, kan otomatis saya yang dapat. Tapi balik lagi, mama bilang gini, kalau emang kamu ranking 2 berarti bukan jalannya. Ya udah, akhirnya aku sampai IPS sekarang nih. Dan ternyata temenku yang pindah ke IPA itu, dia bilang gue jadi suka hukum. IPS, dia malah nggak tahu jurusan apa yang mau dibuka. Ya intinya begitu. Oh ya, hal-hal yang harus dipersiapin. Mungkin kalian baru masuk karena hari ini Senin juga saya baru masuk online, pastinya online, dan KBM berjalan cukup lancar untuk hari pertama. Hal-hal yang kalian persiapkan ini belum terlambat. Sebelum kalian terlambat, apalagi yang baru masuk SMA kelas 10 utamanya, itu kalian benar-benar harus banget cari-cari soal dari internet, karena guru-guru di SMA itu beda sama SMP. Kalau misalnya di SMP kalian mungkin masih sebatas buku materinya ya, ulangannya tuh masih di dalam buku aja. Tapi kalau untuk SMA bukan di buku lagi, tapi keseluruhan, jadi lebih ke arah pengetahuan umum. Kalian harus tahu banyak hal, apalagi kalau negeri. Swasta juga susah sama, karena dia mengejar target nilai kalau swasta itu ya. Kalau negeri mengejar target SNMPTN, SBMPTN sama-sama nilai juga. Pelajarin juga soal-soal kayak OSK gitu di internet banyak kok. Sama soal-soal internet lah, kalian jelajahin aja itu, kalian isi-isi aja soal di situ. Di situ pasti bakal keluar di ulangan kalian. Tergantung gurunya sih, ada juga yang ngambil dari cetak, baca cetak kalian. Itu hal yang dipersiapin. Jadi kalian jangan kaget nanti pas ulangan gitu soalnya, walaupun di rumah ini mungkin bisa menyontek sedikit gitu ya, tapi tidak semudah itu Ferguson untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Bahkan untuk mencapai nilai KKM aja tuh gila. Nah ya, kayak manjat bukit Himalaya rasanya. Udah KKM aja saya bangga loh. Kalau SMP nih saya tuh minimal tuh 90 gitu, dan itu pasti dapat 90 udah paling kecil. Itu SMP saya swasta kan, dan itu saya masa-masa kebanggaan saya. Kalau SMA udah botak, gila. Intinya itu deh, kalian pelajarin dari internet, jangan lupa. Hal-hal yang dipersiapin lagi itu buku-buku. Kalau misalnya kalian harus, misalnya kalian menyukai pelajaran sesuatu, saya saranin kalian beli buku, karena gak ada ruginya kalau kalian beli buku sendiri gitu kayak dari luar, karena sumbernya bakal lebih banyak. Ingat ya, pelajaran di SMA itu banyak sumbernya, dan makanya di ulangan tuh misalnya ada jawaban yang kamu lihat di internet bener, tapi aslinya belum tentu itu jawabannya, karena beda sumber. Atau ya intinya itulah, pokoknya mumet lah. Mungkin kalau IPA enggak kali ya, IPA kan ilmu pasti. Kalau IPS itu banyak banget sumbernya dan banyak ketidakpastian dari suatu kisah. Contohnya misalnya di sejarah kalau misalnya di Google kita bilang siapa yang menemukan teori penciptaan bumi, pasti di Google tuh keluar Thomas siapa gitu. Waktu itu saya pernah jawab, dan ternyata jawabannya itu pas di ulangan sesuai dengan buku cetak. Siapa tuh namanya?
yang dia ada kelainan gitu. Ya itu intinya, saya udah lupa, maaf. Itu kelas 10 soalnya udah lama, kelas 10 awal. Intinya, kalian harus banyak mempelajari dari banyak sumber dan mencari kepastian sumber. Oh ya, selanjutnya aja. Selanjutnya yang harus dipersiapin itu kalian harus aktif di kelas online kalian. Walaupun itu online, kalian harus rajin bertanya karena itu menjadi poin tambahan untuk SMA. Dan poin tambahan itu bisa nambahin nilai rapot, keterampilan, dan pengetahuan. Keterampilan. Kalian harus berani untuk bertanya dan aktif di kelas. Itu penting banget. Bantu rank gitu. Selanjutnya ya, hal-hal yang dipersiapin ya. Oh ya, lomba. Ya, SMA mungkin kalian bakal ngikut banyak lomba, ada OSN juga. Mungkin yang SMP dan OSN memang udah merasa banyak juga lombanya ya, udah berguna gitu untuk nusa dan bangsa. Hebat, keren. Nah, di SMA ini akan lebih banyak lagi saingan kalian. Dari berbagai sekolah juga akan ada banyak lomba-lomba dan akan banyak cup dan akan ada banyak juga acara-acara kayak acara bulan bahasa, Kartini, dan atau acara-acara di sekolah lain. Itu bakal banyak banget, jadi itu bisa memperluas komunitas kalian. Jangan ragu-ragu untuk ikut itu guys, seru. Asal selalu positif ya, pasti seru. Ini udah selesai sih. Oke, sekian. Apalagi ya, persiapin. Oh ya, tujuan kalian apa? Kalau misalnya kalian mau SNMPTN atau SBMPTN, untuk mengejar PTN kalian harus belajar dari sekarang. Kalau nggak, telat end. Walaupun kalian masih bisa ikut ujian mandiri sih, ya itu suka-suka kalian lah. Yang penting belajar, nggak ada ruginya guys. Udah, intinya itu aja. Bersyukur masuk dimanapun itu bagus. Ingat ya, ada perkataan orang pintar itu, dimanapun mutiara berada, itu pasti akan selalu menjadi mutiara. Bukan berlian, dimanapun berlian berada, pasti dia akan selalu menjadi berlian, nggak mungkin berubah jadi aluminium atau semacamnya. Kita juga akan bertemu dengan hal-hal yang mendekati seperti presentasi di depan kelas. Itu akan lebih sering daripada di SMP. Presentasi PPT, PowerPoint, membuat PowerPoint, terus berpidato di depan kelas, berdebat di bidang bahasa Indonesia itu biasanya ya. Itu bakal sering banget. Apalagi berdebat di dalam kelas untuk mengumumkan pendapat kalian, itu sering. Jadi kalian bisa lah belajar banyak-banyak gitu. Jadi kalian bisa aktif walaupun sekarang corona mungkin di rumah, jadi nggak begitu. Mungkin kalian akan dikasih tugas untuk membuat video. Ya. Oke, semangat belajarnya. Perjalanan di SMA itu cepet banget. 3 tahun cepet, dimana lagi kita di rumah nggak ketemu teman, itu cepet banget guys. Oke, gambar. Terima kasih, saya Laronel, Bujat pamit. Oke, thank you for watching Laronel. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share. Bye!